Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sehat semua? Semangat ya. Hari ini belajarnya kembali ditemani oleh Ibu Livia Sintiani. Hari ini kita akan mempelajari tentang patung, salah satu karya seni yang ada di Indonesia. Sudah siap semua? Jangan lupa siapkan catatannya. Kita mulai. Yang akan kita pelajari yaitu tentang patung ya. Nah, seni patung telah melekat dalam kebudayaan berbagai bangsa sejak zaman kuno, tak terkecuali di Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia, patung merupakan kata benda yang memiliki arti apa? Patung itu tiruan bentuk orang, hewan, atau tumbuhan yang sengaja dibuat. Nah, kemudian apalagi nih arti dari patung itu? Benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Itu ya, karya manusia 3 dimensi. Apa artinya 3 dimensi? Artinya patung itu adalah benda seni yang bisa dilihat dari berbagai arah. 3 dimensi, depan, belakang, pinggir bisa kelihatan ya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah sini, siapakah dia? Dia adalah orang yang menciptakan patung atau disebut pematung. Orang yang bikin patung disebut apa? Pematung ya. Oke, sekarang apa tujuan dari penciptaan patung? Banyak ya. Yang pertama adalah sebenarnya tujuan pembentukan patung adalah menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Itu tujuan pertamanya. Tujuan awal mengapa mereka menciptakan sebuah patung. Nah, kemudian pada masa lalu patung itu dijadikan sebagai berhala, sebagai simbol Tuhan atau dewa yang disembah. Tapi seiring dengan makin rasionalnya cara berpikir manusia, maka patung tidak lagi dijadikan sebagai berhala, melainkan hanya sebagai karya seni saja ya. Jadi dulu orang bikin patung itu untuk apa? Dijadikan sesembahan seperti itu. Kalau sekarang sebagian besar manusia itu mengedukan patung hanya sebagai karya seni saja ya. Sekarang banyak fungsi patung. Fungsi dari patung itu banyak. Yang pertama adalah kita menyebutnya adalah patung religi. Apa tujuan dibentuknya patung religi? Nah, patung religi digunakan untuk sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Itu adalah tujuan dari patung religi. Yang kedua, ada patung monumen. Nah, tujuan pembuatan patung ini untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah, atau dibuatnya untuk apa? Mengenang jasa seseorang pahlawan di masa lampau. Contohnya ini, ada monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun. Ini dia. Ini adalah patung monumen. Ini untuk mengenang jasa seseorang pahlawan di masa lampau ya, tentang Habibie. Kemudian ada lagi, ini adalah monumen. Ini contoh ya. Ini monumen perjuangan masyarakat Banten contohnya. Ini monumen Pancasila ya. Oke, kemudian ini ada monumen lagi sebelah kanan tuh ya. Oke, itu adalah patung monumen. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai patung arsitektur. Tujuannya adalah untuk menunjang dalam komponen bangunan yang bernilai estetika atau keindahan. Jadi tujuan dibuatnya adalah untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan bangunan yang tapi punya nilai estetika keindahan yang tinggi. Lihat, luar biasa. Ini depan pintu dibuatlah patung seperti ini. Sama ini di jendela, di pinggiran. Tujuannya adalah untuk sebagai patung arsitektur, mempunyai nilai estetika dan keindahan ya. Kita lanjutkan ke patung dekorasi. Apa tujuannya? Yaitu untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman di rumah maupun taman bermain. Nah, ini patung dekorasi. Jadi mengapa mereka bentuk ini? Untuk hiasan di halaman ya, di taman bermain. Ini dibuatlah patung-patung seperti ini. Ini contohnya ya. Masih banyak lagi. Selanjutnya adalah patung seni. Tujuannya sebagai
karya seni murni untuk estetika yang dapat dinikmati oleh pesan. Dinikmati pesan dan bentuknya. Jadi dinikmati sekali. Ini sebagai patung seni hanya sebagai seni murni saja untuk keindahan. Kita nikmati, oh indah ya, oh bagus ya, oh maknanya apa. Nah, itu adalah patung seni. Selanjutnya, patung kerajinan. Patung kerajinan ini, nah tujuannya untuk apa? Dibentuknya untuk dijual oleh para pengrajin dan menghasilkan banyak untung. Nah, ini patung kerajinan. Mereka bikin hanya untuk sebagai yaitu untuk menghasilkan keuntungan, dibuat, dijual, mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah patung kerajinan. Mereka nggak hanya satu bikinnya, biasanya banyak ya. Nggak hanya satu, kan banyak yang mau beli banyak. Walaupun bentuknya sama, tapi mereka ingin ada, ya itu dia ya. Nah, jenis patung, banyak patung ya. Dalam segi bentuknya, patung itu terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, kalau kita melihat ada patung dada. Patung dada itu seperti apa ya? Nah, ini patung dada. Patung dada. Patung dada adalah patung yang hanya menampilkan patung sebatas dari dada ke atas. Nih, ini contoh. Jadi kalau kalian melihat patung seperti ini disebutnya patung dada. Ini gambar siapa ini? Nih, ada gambar Albert Einstein. Patung Albert Einstein ya. Patung yang lain kalian pelajari, buka-buka lagi. Ini siapa ya? Siapa ya? Nah, itu patung dada. Selanjutnya adalah patung torso. Ada yang disebut dengan patung torso. Nah, ini patung torso. Dia hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, panggul. Jadi hanya bagian badan saja. Jadi nggak semua dia bikin. Dia hanya begini aja. Ini disebut sebagai patung torso. Lanjutkan adalah patung lengkap. Lengkap dari bagian bawah sampai atas. Seluruhnya kelihatan. Nih ya, lengkap dia dari bawah ke atas, patung lengkap disebutnya ya. Oke, kita lanjutkan adalah bahan-bahannya. Untuk membuat sebuah patung itu bahannya banyak. Yang pertama ada yang disebut bahan lunak. Material yang digunakannya empuk kalau yang lunak ya, mudah dibentuk. Dari apa? Tanah liat, plastisin. Ini dari plastisin. Kemudian ini dari sabun. Sabun, oke, dibikinlah, kemudian diukir segala macam menghasilkan suatu bentuk. Ini adalah bahan-bahan lunak. Ini dari tanah liat, ini dari plastisin atau malam. Kalian menyebutnya malam. Ini adalah dari sabun. Sekarang bahan apa lagi? Nah, bisa dari bahan sedang. Bikin patung dari bahan sedang. Bahan sedang tuh nggak lunak, nggak keras juga, dari kayu. Nah, ini ya hasilnya. Ini adalah contoh dari patung yang menggunakan bahan sedang. Ya, ada orang pematung sedang membuat dari sebuah akar, sebuah kayu ya. Ini hasil-hasilnya. Nah, ini mereka menggunakan bahan sedang. Oh, bahan keras juga bisa. Bahan keras itu dari apa? Dari benda-benda keras. Materialnya kayu atau batu. Kayunya yang keras juga. Kayu jati, kayu ulin, batu granit, atau marmer. Nih, ada kan? Ya, ini dari marmer. Dia beda. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, anak-anak, selain bahan-bahan tadi, dalam membuat patung juga kita bisa membuat dari bahan semen, pasir, tadi tanah liat, emas, itu ada patung boleh dari apa saja. Ini hanya contoh kecil ya. Oke. Selesai sudah pembelajaran hari ini tentang patung. Bagaimana? Sudah paham? Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa tetap semangat, rajin membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.